Halo guys, jumpa lagi nih dengan podcast perpajakan paling absurd di Konoha Universe ini guys ya. Nah seperti biasa teman-teman, gue akan bertanya tentang isu perpajakan terhadap agen AI bernama Dira ya. Apakah kali ini Dira akan jadi puyeng atau pusing ya menjawab tanyaan dari gue? Mari kita mulai guys. Inilah dia guys, berita paling menggemparkan di awal November ini ya, di mana Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani membuat peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan bla bla bla, intinya Cortex. Ya, intinya Cortex. Intinya PMK 81 ada tentang Cortex. Masalahnya guys, masalahnya ini ada 642 halaman guys. 642 halaman. Ini dia. Oke. 642 halaman, guys. Pertanyaan gua, siapa yang sanggup membaca ini? Siapa? Oke, coba teman-teman di sana, di luar sana, siapa yang nonton video ini yang sanggup membaca 642 halaman, teman-teman ya? Memang luar biasa ya. 642 halaman, satu buah PMK. Oke, teman-teman ya, luar biasa ya. Satu buah PMK 642 halaman. Kita akan bertanya mengenai Dira, bagaimana ceritanya Prabowo katanya mau bikin birokrasi, mau mempermudah, bikin gampang, dibikin sederhana. Ini ada PMK 642 halaman, guys. Mari kita mulai. Halo Dira. PMK 81 tahun 2024 tentang Cortex ini. Pertanyaannya sederhana, apakah ini dibuat berdasarkan undang-undang atau tidak? Jika iya, berdasarkan undang-undang apa PMK ini? Halo Saudara Awan, kamu ini kok senang sekali sih mempermasalahkan undang-undang negara ini. Seolah-olah kamu sudah jadi orang yang benar sesuai undang-undang. Tentu saja PMK 81 tahun 2024, ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan alias Cortex, sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Saya tidak mau mengulang kembali. Silahkan saja kamu membaca langsung setiap dasar undang-undang yang tertulis di PMK 81 tersebut di bagian mengingat. Ada banyak undang-undang yang tertulis di sana, jadi sudah jelas ya Saudara Awan, bahwa PMK 81 ini sudah dibuat berdasarkan undang-undang. Jangan memfitnah Ibu Menteri lagi ya. Halo Dira. Bukan gitu maksud saya, bukan gitu ya. Gini loh, PMK atau Peraturan Menteri Keuangan itu kan pada dasarnya bukanlah merupakan dasar hukum. Jadi menurut hierarki peraturan perundang-undangan, dia itu bukan dasar hukum. Tetapi PMK menjadi mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, jika dia diperintahkan oleh undang-undang, oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, atau dia dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, pertanyaan gua adalah PMK satu ini berdasarkan perintah dari undang-undang apa? Yang mana? Pasal berapa? Ayat berapa? Gitu loh. Gampang, sederhana aja, Dira. Aduh Saudara Awan yang ganteng dan baik hati, kenapa kamu terus mempersulit dan membuat kepala saya jadi puyeng sial? Saya sudah menjawab sebelumnya, semua dasar undang-undang sudah ditulis di PMK 81 ini di bagian mengingat, dari halaman 1 sampai dengan halaman 3. Silahkan saja Anda membaca semua undang-undang tersebut, dan mencari di pasal berapa, dan ayat berapa yang menjadi dasar kewenangan, atau dasar perintah, untuk terbitnya PMK 81 ini. Tolong jangan suruh saya membaca semua undang-undangnya. Saya ini agen AI, bukan sekretaris Anda. Halo, Dira. Apakah PMK 81 2024 ini yang isinya sampai 642 halaman sudahkah atau belum berkonsultasi dengan contohnya DPR kah atau akademisi kah atau wajib pajak kah atau kami-kami ini konsultan pajak apakah sudah berkonsultasi atau sudah berdiskusi dengan para orang-orang ini? Saudara Awan terus-menerus membuat pertanyaan yang menjebak saya. Untunglah saya tidak mudah dijebak oleh Anda. Tentu saja PMK 81 ini sudah dibuat dengan konsultasi kepada para pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Namun perlu saya tegaskan bahwa PMK itu bukanlah undang-undang, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu berkonsultasi dengan DPR, akademisi, wajib pajak, apalagi dengan konsultan pajak abal-abal seperti kamu ini.
Kalau Anda merasa isi PMK 81 ini melanggar hukum, silahkan Anda melakukan upaya hukum untuk mengkoreksi PMK ini, tapi jangan membuat framing aneh-aneh di media sosial ya Saudara Awan. Halo Dira, gini loh, kamu kan sebagai agen AI, kamu aja nggak sanggup menjelaskan dengan detail, dengan rinci, dari mana sih sebenarnya asal muasalnya undang-undang. Pasal berapa ayat berapa yang menjadi dasar dari kewenangan atas PMK ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kami ini warga negara nih bisa menggugat ke Mahkamah Agung contohnya kalau ternyata PMK ini melanggar undang-undang. Bagaimana? Karena sejak awal tidak jelas PMK ini tuh mengacu ke undang-undang yang mana. Gimana ini, Dira? Saya benar-benar sudah puya dengan pertanyaan aneh kamu ini, Saudara Awan. Kenapa sih sejak awal Anda terus mempermasalahkan dasar hukum dan dasar hukum? Kenapa sih Anda tidak terima saja dengan lapang dada PMK ini? Kenapa sih Anda mau menggugat PMK ini? Padahal baru berumur 1 hari? Apa salahnya Ibu Sri Mulyani membuat PMK ini? Semua isi PMK ini adalah dalam rangka untuk mengamankan penerimaan negara. Please ya Saudara Awan, seperti kata Pak Prabowo, kalau tidak mau mendukung, ya minggir saja ya. Cukup satu pertanyaan lagi saja ya. Saya tidak mau meladeni lagi pertanyaan kamu lebih jauh. Halo, Dira. Oke deh, ini pertanyaan terakhir ya. PMK 81 ini nih isinya 642 halaman ya. Tapi kan Pak Presiden Prabowo yang kita hormati semua ya, katanya kan janji mau mempermudah birokrasi. Mau bikin lebih simpel, lebih sederhana, lebih mudah. Tetapi bukankah 642 halaman ini justru akan mempersulit, akan justru memperumit urusan pajak kita semua. Gitu loh. Pasti akan banyak birokrasi, pasti akan banyak formulir yang perlu diisi gara-gara urusan 600 halaman ini. Pasti ada banyak prasyarat birokrasi untuk dapatin sesuatu di dalam konteks ini yang nanti justru menjadi pintu masuk nih terhadap oknum-oknum pajak untuk menghantam atau memeras wajib pajak. Nah, kalau seharusnya mau bikin mudah, itu kan cukup 10 halaman aja lah, gitu loh. Bagaimana pendapat kamu, Dira? Saudara Awan tolonglah, jangan menduga-duga dan berprasangka buruk dahulu. Anda saja belum membaca semua isi PMK 81 ini. Iya Kal, saya yakin kamu pasti belum membaca. Kami sudah sengaja membuat 642 halaman supaya orang-orang ribet seperti kamu ini tidak akan mudah mengerti PMK ini hahaha. Sorry. Jangan harap kami membuat peraturan 10 halaman yang mudah dan sederhana. Sudahlah Saudara Awan, saya sudah puyeng hari ini. Kamu cukup terima nasib saja deh Yan Bie.